Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan program aplikasi untuk proyek akhir algoritma dan pemrograman dengan hasil judul pemrograman kalkulator konversi biner. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang kalkulator konversi biner, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Al-Ghifari. Saya Muhammad Arifus Dewanto. Saya Sisania Wedini. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang deskripsi program kami. Deskripsi program. Sistem bilangan biner adalah sistem penulisan angka menggunakan dua karakter 0 dan 1. Sistem penomoran ini adalah dasar dari semua sistem penomoran digital. Berdasarkan notasi biner ini dapat dikonversi ke oktal, heksadesimal, dan desimal. Program ini dibuat untuk mempermudah kalian dalam mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan desimal, oktal, dan heksadesimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi yang terdapat pada program kami. Yang pertama ada fungsi menu, berfungsi untuk menampilkan menu dari program yang kami buat. Selanjutnya ada bin to dates, berfungsi untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal. Selanjutnya ada fungsi dates to oct untuk mengkonversi bilangan desimal ke oktal. Lalu yang terakhir ada fungsi dates to hex untuk mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal. Untuk lebih jelasnya, kami akan memperlihatkan hasil coding program kami. Program ini akan memanggil fungsi menu pada awalnya, yang mana fungsi menu ini berisi tentang menu yang terdapat pada program kami. Selanjutnya, jika user memasukkan pilihan 1, maka program akan menjalankan fungsi bin to dates, yang mana fungsi ini berfungsi untuk mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan desimal. Seperti yang kita ketahui, untuk mengkonversi bilangan biner ke desimal, maka dapat dilakukan dengan cara mengalihkan setiap digit bilangan biner dengan bilangan 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat kurang 1 dari jumlah digit biner. Maka untuk melakukan hal tersebut, dapat kita gunakan pengulangan for, di mana setiap perulangannya akan mengalihkan setiap digit biner dengan pangkat yang bertambah 1 pada setiap perulangannya. Lalu hasil desimalnya akan ditambahkan ke variabel desimal. Setelah itu, fungsi akan mereturn nilai desimal akhir. Selanjutnya, jika user memasukkan angka 2 pada menu, maka program akan memanggil fungsi dates to oct dalam kurung bin to dates, di mana fungsi ini akan mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan oktal. Untuk melakukannya, pada Python tersedia metode oct, tetapi metode ini hanya berlaku untuk bilangannya desimal. Maka, kita harus merubah bilangan biner yang di-input user menjadi desimal terlebih dahulu, baru memasukkannya ke dalam fungsi dates to oct. Maka dari itu, fungsi yang dijalankan adalah dates to oct dalam kurung bin to dates. Agar program menjalankan fungsi bin to dates terlebih dahulu, baru menjalankan fungsi dates to oct. Jika user memasukkan angka 3 pada menu, maka program akan memanggil fungsi dates to hex dalam kurung bin to dates, di mana fungsi ini akan mengkonversikan bilangan biner menjadi bilangan heksadesimal. Sama seperti oct, metode hex ini hanya berlaku untuk bilangan desimal. Maka kita harus merubah bilangan biner yang di-input user menjadi desimal terlebih dahulu, baru memasukkannya ke dalam fungsi dates to hex dalam kurung B. Maka dari itu, fungsi yang dijalankan adalah dates to hex dalam kurung bin to dates. Agar program menjalankan fungsi bin to dates terlebih dahulu, baru menjalankan fungsi dates to hex. Nah, untuk fungsi oct secara default, awal dari hasil metode ini adalah 0O. Sedangkan hex adalah 0x. Maka dari itu untuk menghilangkan awal ini digunakan metode replace untuk menghilangkan kedua awan default ini. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan program kami. Pada awalnya, tampilan awalnya, program kami akan menampilkan menu. Yang mana jika kita memilih menu 1,
akan menjalankan menu biner ke desimal. Kita contohkan, kita masukkan bilangan biner 11001, maka desimal yang keluar adalah 25. Kita dapat memasukkan input Y untuk kembali ke menu. Lalu selanjutnya kita masukkan menu 2. Maka program akan menjalankan menu biner ke oktal. Kita coba lagi dengan biner yang sama, 11001, maka akan menghasilkan bilangan oktal 31. Untuk kembali ke menu, kita masukkan input Y lagi. Lalu kita pilih menu ketiga, biner ke heksadesimal. Kita masukkan bilangan biner 11001, maka akan menghasilkan heksadesimal sebesar 19. Kita kembali ke menu, lalu jika ingin keluar, kita masukkan input 0. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari proyek akhir ini, mahasiswa dapat mengembangkan program berdasarkan hasil pembelajaran algoritma dan pemrograman selama semester pertama ini. Selain itu, mahasiswa dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui program yang dibuat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.